Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Expert Channel. Pembahasan kali ini adalah mengenai subsidi upah pekerja. Oke, tonton terus videonya. Jika kalian para pekerja, terutama pekerja di industri, sekarang dengan programnya pemerintah akan mendapatkan bantuan subsidi upah, di mana bantuan ini dikeluarkan oleh Kemenaker, Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia gitu ya. Kalian jika status pekerjanya masih aktif ataupun non-aktif, kalian bisa ngecek di aplikasi BPJS TK. Dan bagi kalian yang belum mendaftar, silakan mendaftar dulu aplikasi kepesertaan BPJS TKU. Kemudian nanti ikutin langkah-langkah video berikut ini. Kita ke aplikasi BPJS TKU menggunakan browser. Menggunakan browser ya, jangan menggunakan aplikasi dari Play Store. Kemudian nanti Anda klik aja langsung aja masuk ke menu utama. Nah, nanti di pojok kanan atas ada tulisan bantuan subsidi upah gitu. Nah, setelah itu kalian tinggal diklik aja logo bantuan subsidinya upah tersebut, diklik. Kemudian nanti lihat keterangan yang muncul itu seperti apa. Nah, saya kasih contoh. Jika Anda terdaftar dan berhasil mendapatkan subsidi upah dari pemerintah, maka kalian akan menerima pop-up atau keterangan dari aplikasinya BPJS TKU tersebut. Anda lolos verifikasi dan validasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon penerima bantuan subsidi upah BSU. Untuk verifikasi selanjutnya akan dilakukan oleh Kemenaker. Proses verifikasi dan validasi dilakukan sesuai dengan Menaker nomor 16 tahun 2021. Nah, ini Anda nanti dicek aja di BPJS TKU masing-masing lewat browser. Kalian lihat keterangan yang muncul seperti apa. Dan saya akan jelaskan di sini peraturan ya. Jadi dikeluarkannya aturan yang baru dan subsidi upah tersebut. Yang pertama, saya mengambil sumber dari kompas.com. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker memastikan akan kembali menyalurkan bantuan subsidi upah atau BSU. Berbeda dari sebelumnya, bantuan yang akan diterima pekerja adalah sebesar 500.000 selama 2 bulan dan disalurkan sekaligus. Bantuan ini diharapkan meringankan beban ekonomi para pekerja yang sedang mengalami kesulitan di tengah situasi pandemi COVID-19. Menaker Ida Fauzia menyatakan bahwa untuk mendapatkan bantuan tersebut, pekerja harus memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam Permenaker nomor 16 tahun 2021. Salah satunya yakni terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan, dibuktikan dengan nomor kartu peserta sampai dengan Juni 2021. Lantas bagaimana cara mengecek status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan? Oke, yang pertama, syarat penerima BSU. Selain terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juni 2021, penerima BSU juga harus memenuhi sejumlah persyaratan lain, di antaranya warga Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan atau NIK, dan kedua mempunyai gaji atau upah paling banyak sebesar 3,5 juta per bulan, bekerja di wilayah PPKM level 3 dan level 4 yang ditetapkan oleh pemerintah. Diutamakan yang bekerja pada sektor industri barang, konsumsi, transportasi, aneka industri, properti, dan real estate, perdagangan dan jasa, kecuali jasa pendidikan dan kesehatan. Sesuai dengan kualifikasi data
sektoral di BPJS Ketenagakerjaan. Untuk pekerja atau buruh yang bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota besar dari 3,5 juta, maka persyaratan gaji upah menjadi paling banyak sebesar upah minimum yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu penuh. Sebagai contoh, UMP DKI Jakarta 2021 sebesar 4.416.186 rupiah dibulatkan menjadi 4,5 juta. Begitu dengan upah minimum Kabupaten Karawang yang sebesar 4.798.312 rupiah dibulatkan menjadi 4.800. Nah, skema penyaluran BSU, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan BSU disalurkan langsung ke rekening penerima bantuan. Para penerima BSU yang memiliki mobil banking langsung dapat dicek di HP kalian atau dicek langsung ke ATM, ke kantor cabang penyalur. Adapun bank penyalur BSU adalah bank milik negara yang terhimpun dalam Himbara, yaitu Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BTN. Khusus untuk penyaluran dana bantuan kepada pekerja atau buruh penerima bantuan di Provinsi Aceh menggunakan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Bagi penerima bantuan yang belum memiliki rekening di bank tersebut, Kemnaker akan membuka rekening secara kolektif di Bank Himbara dan BSI agar penyalur dana bantuan dapat lebih mudah, efektif, dan efisien. Kata Kemnaker Ida Fauziah seperti itu. Oke, jadi pada intinya kalian bisa mendapatkan BSU dari pemerintah karena terdampak dengan COVID-19. Akan tetapi perlu dicatat bahwa penerima bantuan ini untuk pekerja industri yang masih aktif ya. Jadi kalau yang misalnya sudah keluar dan sudah tidak bekerja lagi di perusahaan, mungkin ini tidak berlaku, karena ini berlaku untuk karyawan yang sedang aktif bekerja di perusahaan atau di industrial seperti itu. Jadi bagi yang sudah keluar dari perusahaan per bulan Juni mungkin masih dapat, tapi kalau sudah lewat di bulan Juni tersebut kayaknya udah nggak pernah dapat, karena informasi validnya seperti itu, di batasnya di bulan Juni 2021. Saya akan perlihatkan bagaimana sih untuk kita tahu bahwa pengecekan itu berhasil atau tidaknya. Di sini saya akan memberikan contoh status penerima upah yang kita dapat, notifikasi yang muncul di BPJS Ketenagakerjaan ketika mendapatkan upah ataupun BSU dari pemerintah. Baik, keterangannya seperti ini. Bantuan subsidi upah, Anda memenuhi persyaratan calon penerima bantuan subsidi upah BSU. Mohon lengkapi data HRD personalia agar dapat diproses lebih lanjut. Jadi notifikasi yang muncul ini nantinya bervariasi ya. Bervariasi artinya tidak langsung mendapatkan bantuan gitu, enggak. Nanti apa yang kita dapat informasi atau pop up yang tersedia dari fitur penerima BSU sendiri, keterangannya seperti apa yang muncul. Jadi nanti step pertamanya itu, jadi nanti keterangan yang muncul itu akan menentukan apakah Anda benar-benar lolos dalam tahap verifikasi untuk menerima bantuan atau tidak, seperti itu. Jadi keterangan yang muncul itu betul-betul variasi. Jadi tidak langsung kita lolos itu, enggak, ada tahap-tahapnya juga gitu. Oke teman-teman, video saya cukupkan terlebih dahulu. Apabila masih ada yang kurang jelas ataupun ada yang mungkin nggak ngerti ya, nggak paham, bisa komentar di kolom komentar di bawah ini. Nanti akan saya bahas selanjutnya.